Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para alim, ulama, para kiai dan segenap para habaib, para ustaz, ustazah, seluruh penebar kebaikan rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidup yang bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan putra-putri keturunan yang salih salihah, dan diberikan rizki yang halalan tayyiban mubarakah, amin ya rabbal alamin. Hadirin segenap pendengar dakwah channel rahimakumullah, kita akan mengulas mengenai salah satu auliyaillah, wali Allah, seorang sufi, akan tetapi beliau adalah seorang yang kaya raya dan dermawan. Jadi seorang sufi, wali, tidak identik dengan kemiskinan, menjauhi dunia, tidak mempunyai apa-apa, miskin papa. Tapi salah satu auliyaillah ini kaya raya dan sangat dermawan, yaitu Abdullah bin Mubarrak. Mustami'in rahimakumullah. Jadi sebagai seorang sufi, orang yang dekat kepada Allah, setiap tahunnya bahkan Ibnu Mubarrak ini setidaknya bersedekah kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, sebanyak 2 miliar kalau sekarang. Jadi orang yang sudah cukup dengan dirinya sendiri, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekayaan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti jejak-jejak para auliyaillah, para sufi, para wali Allah yang jernih hatinya setiap saat, setiap detik hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ternodai hatinya dengan kemewahan, kegemerlapan dunia ini. Sekalipun dia kaya raya, akan tetapi hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kekayaannya itu disalurkan kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, jadi bila ada yang mengatakan bahwa semua sufi, semua wali itu adalah orang yang miskin, yang tidak mempunyai apa-apa, harus menyendiri, uzlah di dalam goa, bisa dipastikan orang yang berbicara tak mengenal dunia sufi secara seutuhnya. Bahkan kulit luarnya sekalipun mereka tidak memahami. Ada banyak sufi yang kaya raya akan harta di dunianya. Salah satu di antaranya adalah Abdullah bin Mubarrak Al-Hanzali Al-Mawarwazi, dan masih banyak lainnya. Hadirin rahimakumullah, jadi ayah Abdullah ini berdarah Turki, yang sebelumnya adalah seorang hamba sahaya atau budak. Sedangkan ibu Abdullah berasal dari Persia. Tentang bagaimana putra mantan budak itu kelak menjadi seorang ulama yang besar, ulama yang hebat, ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan konglomerat yang sangat dermawan. Imam Zahabi menyebutkan tentangnya, dialah Imam Syekhul Islam
yang paling alim alamah di masanya. Pimpinannya orang-orang yang bertakwa di waktunya, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Tuhannya. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Mubarak ini telah memulai menuntut ilmu pada waktu yang mungkin agak terlambat. Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam bukunya Syiar Alam, tatkala usianya memasuki 20 tahun, namun hal itu tidak membuat dirinya tertinggal dengan teman-temannya yang telah menimba ilmu lebih dahulu. Hadirin pendengar dakwah channel, guru tertua Ibnu Mubarak ini adalah Al-Alamah Al-Muhaddis Rabi' bin Anas Al-Qursani. Itu salah seorang paling berilmu di masanya. Jadi ada yang unik dan menarik dengan cara Ibnu Mubarak belajar kepada gurunya ini, di mana saat itu orang-orang yang tidak dapat berjumpa dan belajar kepadanya karena gurunya ini sedang berada di dalam penjara disebabkan kezaliman penguasa saat itu. Maka Ibnu Mubarak ini bersiasat bagaimana agar dia bisa mendengarkan dan meriwayatkan hadis darinya, dan ia pun berhasil meriwayatkan kurang lebih sebanyak 40 hadis dari gurunya itu. Al-Abbas bin Mus'ab meriwayatkan dari Ibrahim, ia meriwayatkan bahwa Ibnu Mubarak berkata, aku telah belajar kepada 4.000 guru dan aku meriwayatkan hadis dari 1.000 guru. Al-Abbas bin Mus'ab berkata, maka aku pun menelusuri guru-guru yang ia riwayatkan hadis dari mereka sehingga terkumpul bagiku 800 guru. Ini sangat luar biasa, subhanallah. Seorang ahli hadis, Hamad bin Usamah, berkata tentang Abdullah bin Mubarak ini, Ibnu Mubarak di kalangan ahli hadis adalah serupa dengan Amirul Mukminin, penguasa umat Islam di kalangan manusia secara umum. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Mubarak juga pernah bertemu Harun ar-Rasyid. Pada suatu waktu Khalifah Harun ar-Rasyid berkunjung ke kota Ruqqah di Syria. Namun tiba-tiba orang berebut mengikuti Abdullah bin Al-Mubarak sehingga sendal-sendal mereka terputus dan debu-debu berterbangan. Sang khalifah pun melongok keluar dari menara istana yang terbuat dari kayu seraya berkata keheranan, ada apakah ini? Orang-orang sambil berlari berebut. Orang-orang yang di sekitarnya berkata, ada seorang yang alim alamah, ulama yang besar dari Khurasan yang datang kemari. Maka dia pun berkata, demi Allah, inilah yang dikatakan kerajaan, bukan kerajaan Harun yang tidak mengumpulkan manusia kecuali dengan pasukan dan hulu balang. Hadirin rahimakumullah, jadi Ibnu Mubarak adalah orang yang memiliki sifat tawadhu yang sangat rendah hati. Sekalipun mereka seorang ulama besar, namun mempunyai hati yang tawadhu, jauh dari kesombongan, kecongkakan, tidak mengesankan dirinya seorang yang alim alamah, bersorban besar, bergamis, tidak mengesankan kesombongan atau kebesarannya. Bahwasanya dikisahkan pada suatu hari Abdullah bin Mubarak menghadiri majelis hadis dari gurunya Hamad bin Zaid. Maka para penuntut hadis itu berkata kepada Hamad, mintakan kepada Abi Abdurrahman, yakni Abdullah bin Mubarak, untuk meriwayatkan hadis kepada kami, kata gurunya. Maka sang guru berkata, wahai Abi Abdurrahman, riwayatkanlah hadis untuk mereka, sesungguhnya mereka telah memohon kepadaku hal ini. Abdullah bin Mubarak tertegun dengan hal itu seraya berkata, subhanallah, wahai Aba Ismail, kunyah dari Hamad bin Zaid, bagaimana mungkin aku meriwayatkan hadis sedang dirimu hadir di sini? Mendengar itu Hamad bin Zaid berkata, aku bersumpah kepadamu agar kamu melakukannya. Gurunya berkata seperti itu. Maka karena sumpah gurunya itu terpaksa
Ibnul Mubarak menurutinya, dan ia pun berkata, ambillah, telah meriwayatkan kepada kami Abu Ismail Hamad bin Zaid, tidaklah ia meriwayatkan satu hadis pun pada saat itu kecuali hadis-hadis yang didengarnya melalui jalur gurunya Hamad. Hadirin rahimakumullah, itulah kebesaran Ibnu Mubarak. Bahkan gurunya pun mempercayainya untuk meriwayatkan satu hadis yang telah diminta dari murid-muridnya. Hadirin rahimakumullah, ada kebiasaan aneh dari Abdullah bin Mubarak ini. Beliau memiliki suatu kebiasaan yang agak aneh menurut teman-temannya di masanya, di mana ia lebih menyukai duduk sendirian di rumahnya daripada ngobrol bersama-sama temannya. Itu membuat mereka bertanya, apakah kamu tidak merasa kesepian? Kata teman-temannya. Maka beliau menjawab, bagaimana aku akan merasa kesepian sedangkan aku bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu an, yakni mengkaji sunnah-sunnah beliau dan athar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ketika sendiri itu ternyata selalu mengkaji dari hadis-hadis Rasulullah dan athar-athar para sahabat, sehingga beliau merasa tidak kesepian, merasa berteman dengan Nabi, merasa berteman dengan para sahabat. Hadirin rahimakumullah, selain keilmuannya yang matang, tawadhu, rendah hati, tidak mengesankan dirinya seorang yang ahlul hadis, orang yang besar, Ibnu Mubarak adalah sosok yang alim, ulama yang lembut hatinya. Nu'aim bin Hamad menceritakan apabila Ibnu Mubarak membaca buku-buku tentang kelembutan hati, maka seakan-akan dia adalah seekor lembu yang disembelih karena menangis, sehingga tiada seorang pun yang berani bertanya sesuatu kepadanya kecuali akan didorongnya. Hadirin rahimakumullah, itulah Ibnu Mubarak. Jadi ketika membaca kisah tentang kelembutan hati, Ibnu Mubarak ini menangis, teriris hatinya karena merasa dirinya belum mampu untuk mempunyai hati yang lembut. Sekalipun di kalangan teman-temannya, para ulama di zamannya itu sudah dianggap ulama yang sangat lembut hatinya. Nu'aim bin Hamad juga berkata bahwa pada suatu hari seorang berkata kepada Ibnu Mubarak, aku telah membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Ibnu Mubarak berkata kepadanya, akan tetapi aku mengetahui seseorang yang semalam suntuk mengulang-ulang Alhaakumut Takatsur sampai fajar terbit. Dia tidak mampu untuk melampauinya. Orang yang dimaksud olehnya adalah dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, itulah ketawadhuan, kerendahan hatinya Ibnu Mubarak. Dia merasa dirinya untuk melanjutkan membaca surat At-Takatsur itu tidak mampu. Hadirin rahimakumullah, ada pandangan yang sangat visioner dalam dirinya Abdullah bin Mubarak ini. Sewaktu Su'aid bin Sa'id berkata, aku melihat Abdullah bin Mubarak di kota Mekah, dia mendatangi sumur Zam-Zam dan mengambil segelas air. Kemudian ia menghadap ke Ka'bah dan berkata, ya Allah, sesungguhnya Ibnu Abil Mawal, yakni Ibnu Mu'awwal, meriwayatkan kepada kami, dia berkata bahwa Muhammad bin Mukadzir meriwayatkan kepada kami dari Jabir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam itu sesuai dengan niat meminumnya. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani Al-Irwa, hadis nomor 1123. Dan sesungguhnya aku meminumnya untuk kehausan di hari kiamat. Kemudian ia meminumnya. Hadirin rahimakumullah, jadi Ibnu Mubarak telah mewarisi harta yang banyak dari orang tuanya. Kemudian
mengembangkannya dalam perniagaan sehingga ia menjadi konglomerat yang kaya raya, yang hebat. Disebutkan bahwa modal perniagaannya adalah 400.000 dirham. Harga seekor kambing pada masa itu 5 dirham. Jadi bisa kita hitung kelipatannya. Hadirin rahimakumullah, harta kekayaannya dibelanjakan untuk menuntut ilmu, menyantuni ulama, para pengajar ilmu agama, membantu fakir miskin, orang-orang yang mencari jalan Allah. Ia berniaga bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ibnu Mubarak pernah berkata kepada sama wali sufi, yaitu Fudail bin Iyad, andai kata bukan karena kamu dan teman-temanmu, maksudnya adalah para ulama, niscaya aku tidak akan berniaga. Hadirin rahimakumullah, salah seorang ulama generasi setelah Ibnu Mubarak bertanya kepada Isa bin Yunus yang hidup sesama dengan Abdullah bin Mubarak, apakah yang menjadikan Ibnu Mubarak lebih utama dari kalian, padahal dia tidaklah lebih tua umurnya dari kalian? Isa bin Yunus berkata, hal itu dikarenakan kalau dia datang bersama budak-budaknya dari perusahaan membawa pakaian-pakaian yang baik-baik, ia menyambung tali silaturahmi, persaudaraan dengan para ulama dengan barang-barang tersebut, berbagi dengan mereka, sedangkan kami tidak mampu berbuat itu. Hadirin rahimakumullah, Imam Az-Zahabi menyebutkan bahwa Ibnu Mubarak membantu kaum fakir miskin dalam setahun dengan uangnya sejumlah 100.000 dirham. Subhanallah.